Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Sudah mulai? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat santri semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga tetap baik-baik saja ya. Dan terlebih terawihnya, semoga tetap genap menjadi 20 meskipun ini sudah akhir-akhir separuh yang akhir. Nisfus Tsani min Ramadan. Di episode yang spesial kali ini, para sobat santri, saya akan membahas mengenai fenomena yang sudah menjadi budaya di setiap bulan Ramadan, yaitu fenomena Bilal Taraweh. Di setiap sela-selanya sholat taraweh, antara satu dengan yang lainnya pasti diselingi dengan bacaan sholawat dan taroddi kepada para sahabat. Lalu bagaimanakah hukumnya mengenai hal ini? Sebelum kita membahas mengenai hukumnya, mari kita ketahui terlebih dahulu terkait historisitasnya. Sebenarnya fenomena ini di Nusantara sendiri sudah lama sekali. Ada manuskrip yang menjelaskan bahwasanya ini sudah terjadi di Aceh dengan sigot yang sama sampai sekarang ini di kisaran tahun 1700-an atau abad ke-17. Adapun dalam tataran global ini juga sudah ada di Hadramaut, yang mana kalau di Hadramaut ini fenomena Bilal Taraweh didasari oleh hegemoni politik dari kaum Khawarij, yang mana mereka ini sering mencela sahabat. Untuk melawan hegemoni elit politik dari golongan Khawarij, maka para ulama cendekia elit agama di Hadramaut menggunakan gerakan kultural, yaitu mendendangkan zikir, sholawat ataupun taroddi kepada sahabat di sela-sela taraweh untuk menanamkan sisi kecintaan kita terhadap sahabat Nabi, terlebih kepada Rasulullah SAW sendiri. Adapun dari sisi hukumnya di kitab Bughyatul Mustarsyidin ataupun di Fatwa Ibnu Ziyad, ini sebenarnya tidak sunnah secara dzatiyah. Bahkan dijelaskan dalam Yusorih ahadun minal ulama bistihbabi sholawat bainat tarwihat atau bainat tarawih. Tidak ada satupun dari kalangan para ulama yang menjelaskan atas kesunahannya membaca sholawat atau membaca taroddi di sela-sela sholat tarawih. Banyak sekali para ulama yang mengatakan demikian. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam fatwanya. Hanya saja tetap mendapatkan kesunahan ketika memang ini tidak diyakini sebagai sunnah yang maksudah atau memang sunnah secara spesifik boleh dilakukan di antara tarawih satu dengan tarawih yang lain. Seperti halnya fatwanya Bazur'ah atau Baquser dalam Syarh Yaqutun Nafis, itu dijelaskan oleh musannif Syekh Ahmad bin Muhammad Asy-Syatiri bahwasanya hukum ini adalah untuk memberikan penanggulangan agar tidak disangka oleh para masyarakat bahwasanya membaca sholawat ataupun zikir dan taroddi di antara tarawih satu dan yang lainnya ini sunnah secara dzatiyah. Nah, maka mari kita ketahui bersama bahwasanya membaca sholawat ataupun tarawih di sela-selanya tarawih ini adalah tidak sunnah secara dzatiyah, tapi memang ada dalil umum yang mengakomodir amaliyah ini sehingga boleh dilakukan. Sebenarnya perkara ini juga pernah ditanyakan oleh masyarakat muslim India kepada mufti 4 mazhab di Masjidil Haram, Syekh Abdullah bin Siraj Al-Hanafi. Dalam kompilasi fatwanya ini menjelaskan bahwasanya ini tidak bid'ah, justru sunnah untuk menanamkan kecintaan kita kepada sahabat dan juga Rasulullah SAW. Senada dengan beliau, yaitu mufti yang mazhab yang lainnya, di antaranya adalah Syekh Zaini Dahlan, mufti Syafi'iyah yang terakhir di Mekah. Kemudian ada juga Syekh Abdullah bin Hamid Al-Hambali. Itu juga 4 mazhab menyatakan kesunahannya, bukan bid'ah. Maka dari itu tradisi yang telah membudaya di masyarakat muslim Indonesia mengenai fenomena Bilal Tarawih ini punya payung hukum yang kuat.
Nah, jadi tidak bid'ah ya teman-teman mengenai pembacaan zikir, sholawat dan taraweh dan tarodhi kepada para sahabat. Bahkan di Yaqutun Nafis sendiri dijelaskan bahwasanya di bilalnya sholat witir itu ditambah, yaitu ditambah dengan khamisul khulafa, yaitu Umar bin Abdul Aziz, sehingga bacaannya adalah Al-Khalifatul Khamisah Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an. Nah, demikian. Ini adalah untuk menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada para orang-orang yang soleh. Demikian, tapi mengenai yang ini tidak masyhur di kalangan Nusantara, tapi di Yaqutun Nafis dijelaskan bahwasanya ini juga menjadi budaya di Masjid As-Saqqaf Tarim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari Sobat Santri. Ma'al Jamal Ali, tafaqquh fiddin, wal afu minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.